Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Niputu Santi Eka Puspa, salah satu guru IPA di SMP Negeri 3 Ubud. Saya hari ini akan melakukan aksi nyata terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode permainan lintas pos. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan oleh seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan karena setiap murid adalah pribadi yang unik, memiliki minat, bakat, kekurangan, kemampuan, pola pikir, gaya belajar, serta kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan agar setiap anak merasa nyaman ketika belajar. Mereka belajar sesuai dengan level kemampuan gaya belajar serta kebutuhannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Intinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di kelas? Om Swastiastu. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan karena setiap murid adalah pribadi yang unik, memiliki minat, bakat, kekurangan, kemampuan, pola pikir, gaya belajar, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan agar anak merasa nyaman belajar karena sesuai dengan level kemampuan, gaya belajar, serta kebutuhannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru haruslah berorientasi pada kebutuhan murid, memahami tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan asesmen berkelanjutan. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan dengan kesiapan belajar murid yang berbeda-beda, mengakomodasi minat murid yang berbeda-beda sehingga murid yang menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan profil belajarnya, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuknya. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun aksi nyata yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi melalui permainan lintas pos. Mengapa saya memilih metode ini? Yang pertama, permainan lintas pos diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain sambil belajar. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan belajar, minat, serta profil belajar murid yang beraneka ragam. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya LCD di kelas, sehingga guru mengakali dengan menonton video di pos tertentu. Dan yang keempat adalah membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun strategi diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Diferensiasi konten adalah dengan memberikan konten materi yang beragam, yaitu bahan bacaan, video pembelajaran, serta praktek langsung. Dalam diferensiasi proses, saya melakukan pembedaan proses belajar mengajar, di mana ada proses anak-anak membaca, mendengarkan, dan menonton video, serta praktek langsung dan mengerjakan soal. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah, yang pertama, ada salam dan doa bersama, presensi, mengingatkan keyakinan kelas dan mengecek kesiapan belajar murid, melakukan ice breaking,
membagi murid menjadi 5 kelompok kecil dengan kemampuan yang beragam. Mengapa saya memilih kelompok kecil dengan kemampuan yang beragam adalah diharapkan murid bisa menjadi tutor sebaya untuk rekannya. Yang keenam adalah meminta murid menuju ke pos masing-masing. Dalam hal ini, ada 5 buah pos yang saya siapkan. Di pos pertama, murid akan diberikan bahan bacaan. Di pos kedua, disajikan video pembelajaran. Di pos ketiga, murid dapat mencoba langsung menggunakan mikroskop. Di pos keempat, murid akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh guru. Dan di pos kelima, murid akan membagi tugas untuk presentasi secara adil. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dengan ini, saya bertujuan agar murid-murid bisa memiliki pengalaman yang beragam terkait gaya belajarnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya Nika Dek Junita dari kelas 8D ingin menyampaikan pesan dan kesan saya ketika belajar IPA. Nah, yang pertama, pembelajarannya itu sangat efektif. Kenapa? Karena di pembelajaran IPA kita bisa langsung praktek, jadi bukan hanya materi saja. Nah, yang kedua, perasaan saya ketika belajar IPA itu sangatlah senang. Kenapa? Karena gurunya asik banget loh. Baik, demikianlah video mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.